Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hai guys, selamat datang di channel Orakal Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini aku mencoba untuk pembacaan energi dari zodiak Aquarius. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer, pembacaan ini bersifat general. Kalau nggak cocok jangan marah, jadilah penonton yang bijak. Karena di sini menarik energi banyak orang. Bagi yang baru gabung di channel ini, boleh bantu agar channelku berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Dan pastikan kamu juga menyalakan tanda lonceng biar kalau aku ada video-video baru, kalian bisa dapat notifikasinya. Dan semoga energi kalian ikut terbaca setelah menjadi subscriber Oracle Jawa. Oke, kali ini kita coba untuk pembacaan energi zodiak Aquarius di bulan Mei. Page of Cup, Knight of Pentacle, Queen of Swords, Devil, Queen of Wands, Five of Wands, Knight of Cup. Di bulan Mei ini tampaknya kamu harus mempercayai nalurimu dan lebih banyak belajar untuk hal-hal yang baru. Kamu harus membuka pikiranmu, membuka wawasan, dan lebih mau belajar hal-hal baru. Selain itu, kamu juga harus melakukan semua hal dengan pasti, menyelesaikan semuanya, biarpun perlahan tapi pasti. Kamu nggak perlu mengubah strategi yang kamu punyai untuk saat ini. Selain itu, kamu juga harus lebih mandiri, lebih terbuka untuk menerima kritik yang sangat bermanfaat buat kamu. Karena itu akan membangun kehidupan kamu ke depannya. Selain itu, di sini tampaknya juga ada godaan hawa nafsu, atau mungkin kamu masih terobsesi dengan hal-hal yang berbau duniawi, bisa harta benda, jabatan, status sosial, dan bisa jadi ini yang menghalangi kamu untuk meraih kesuksesan. Selain itu, kamu juga harus lebih bisa untuk beradaptasi dalam menghadapi semua hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin di bulan Mei ini akan ada suatu konflik. Ini bisa konflik lama ataupun konflik baru. Di sini kamu disarankan untuk membuka ruang komunikasi agar konflik ini bisa diredam. Jangan sampai kamu berada dalam satu konflik ini berkepanjangan. Kamu juga harus mengekspresikan kreativitasmu di bulan ini, karena banyak di sekitar kamu orang-orang yang memotivasi kamu. Jadi selain kamu harus berusaha di bulan ini, kamu juga harus mendengarkan kritikan dari orang-orang yang sudah memotivasi kamu.
Ini bisa juga berkaitan dengan seorang ibu, mungkin kamu harus lebih mendengarkan saran atau kritik dari orang tersebut. Oke, kita lanjut untuk pembacaan asmara. Asmara Aquarius di bulan Mei. Ini berlaku untuk para single ataupun yang berpasangan. Kurang satu coy. Untuk para Aquarius yang masih single, mungkin di sini kamu akan bertemu dengan seseorang, akan mulai berkencan dengan seseorang, tapi itu tampaknya terhalang oleh ego dan rasa gengsi yang cukup tinggi. Dan mungkin orang yang kamu kencani ini atau kamu dekati ini mungkin menyembunyikan emosinya. Di sini kamu harus berusaha untuk lebih terbuka. Kamu bisa mengungkapkan perasaan kamu lebih dulu kepada seseorang yang sedang kamu dekati ini, atau mungkin kamu cukup kaget dengan pernyataannya yang tiba-tiba menyatakan cintanya di saat kamu masih baru saja mengenal. Dan tampaknya bisa jadi kamu ataupun orang yang lagi akan kamu dekati ini punya sifat yang cukup gegabah atau mudah berubah dan bisa menyulitkan untuk hubungan kalian ke depannya. Jadi kamu harus mengambil resiko. Kalau kamu mau, kamu bisa mencobanya untuk menyatakan, tapi ya dengan resiko hubungan ini nggak akan berjalan lama, karena sifat seseorang yang mudah berubah itu akan menyulitkan hubungan di kedepannya. Dan di sini juga akan banyak kemungkinan yang akan kamu jalani sebagai para pemilik zodiak Aquarius di bulan Mei ini dalam menjalani kehidupan asmara kalian. Dan di sini kamu punya banyak pilihan, banyak peluang untuk menemukan seseorang yang sesuai dengan kamu, dan kamu di sini disarankan untuk lebih selektif lagi dalam memilih pasangan. Dan buat kamu yang berpasangan ataupun sudah menikah, tampaknya di sini ada ketegangan di hubungan kalian yang membuat hubungan kalian itu berada di ujung tanduk dan dalam kondisi kacau. Maka kamu harus melakukan perubahan besar, karena di sini yang tersulit itu adalah mempertahankan hubungan, dan disarankan untuk kalian lebih jujur terhadap pasangan masing-masing, dan kamu harus lebih bijak dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Dan mungkin ini berkaitan dengan godaan dari pihak lain, dan di sini kamu harus
lebih terbuka dengan pasanganmu. Bisa jadi orang yang masuk dalam kehidupan kalian ini memiliki karakter yang cukup kuat dan cukup menarik perhatian banyak orang. Dan kalau kamu ingin mempertahankan hubungan kalian, maka dibutuhkan komunikasi yang jujur dalam hubungan kalian. Mungkin ini saat yang sulit buat hubungan kalian ya. Sepertinya nggak ada pengembangan dalam hubungan. Dan kalian harus memilih langkah apa yang ingin kalian ambil. Sekarang kita lanjut untuk karir. Five of Cup, Three of One, Four of One, Wheel of Fortune, Four of Swords, Five of Pentacle, Three of Swords, dan The Hermit. Di sini mungkin ada pekerjaan yang gagal atau kamu kehilangan kesempatan, atau bisa jadi ada rekan atau karyawan yang meninggalkan tempat kamu bekerja, atau kamu sudah menyerah dengan pekerjaan yang kamu lakukan. Mungkin sedikit frustasi atau kamu merasa kalah, nggak bersemangat lagi dalam menjalankan pekerjaan yang kamu tekuni. Tapi di sini akan ada hal besar buat kamu, dan ini bisa berkaitan dengan kesuksesan. Kamu tampaknya akan mendapatkan bantuan dari rekan kerjamu dan akan mendapatkan energi positif, baik itu oleh hubungan yang baik dengan rekan kerja ataupun dengan sahabat-sahabatmu, atau mungkin akan ada suatu pesta yang bisa menjadi kesempatan buat kamu untuk menjalin kerjasama baru dengan orang-orang yang kamu temui. Dan tampaknya roda keberuntungan ini masih menghinggapi kamu. Bisa jadi bulan Mei ini waktu yang tepat buat kamu untuk mempertimbangkan peluang yang ditawarkan dan akan membawa perubahan yang cukup signifikan untuk karir kamu ya. Kamu di sini bisa mencoba segala pekerjaan dan kamu juga akan melihat semua berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Meskipun awalnya mungkin kamu sedikit kecewa, mungkin akhir-akhir ini cukup membuat kamu frustasi, stres ya. Bisa jadi ini merupakan akibat dari gagalnya bisnis atau kehilangan pekerjaan. Bisa juga ini karena kamu terlalu tergantung pada bantuan dari orang-orang di sekitar kamu, dan ini cukup membuat kamu stres dan mengakibatkan kamu merasa sendirian atau dikucilkan. Apapun itu, coba untuk beristirahat dengan baik, fokus, dan mencari solusi, karena semua masalah tidak akan bertahan selamanya. Mungkin pekerjaanmu ini yang menjadi sumber dari kesedihan kamu, kesetresan kamu. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan atau gagal dalam berbisnis. Ini seringkali
membuat hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu ini menjadi renggang. Dan pastikan untuk berbicara dengan baik, terbuka, jujur untuk menghadapi hal-hal yang semacam ini. Dan luangkan waktu untuk mempertimbangkan tujuanmu dalam bekerja. Mungkin ada perasaan yang gak sesuai dengan perkiraan kamu. Kamu harus mencari tahu pekerjaan apa yang membuat kamu lebih happy dan tidak hanya mementingkan keuntungan finansial. Oke, kita lanjut untuk keuangan. Di sini ada The Chariot, Three of Swords, Three of Cup, Knight of Cup, The Sun, Three of Wands, sama Eight of Cup. Mungkin saat ini kamu harus mengatasi masalah keuanganmu yang bisa menghalangi kamu untuk mencapai keuangan yang baik dan mengendalikan diri untuk tidak tergoda membeli investasi yang instan. Kamu harus memilih investasi yang lebih positif ke depannya. Dan mungkin kamu sedang mengalami kerugian materi saat ini, atau ada sesuatu dalam situasi keuangan yang membuat kamu cukup stres dalam menghadapinya. Atau bisa jadi ini dampak dari perpisahan dengan pasangan yang membuat kamu emosi dan kesulitan dalam keuangan. Di sini untuk keuangan sebetulnya kamu nggak perlu khawatir karena segala permasalahan finansialmu akan segera teratasi dan kamu harus berhati-hati untuk mengeluarkan uang. Dan kalau kamu bekerja untuk diri sendiri, kamu disarankan untuk memulai bisnis baru, dan kemandirian secara finansial mungkin akan kamu peroleh secara bertahap. Ketika kamu sudah berhasil, mungkin kamu harus ingat betapa sulitnya dalam bekerja dan kamu harus mengambil keputusan untuk mengatasi keuanganmu. Pikirkan dengan matang, jangan salah langkah biar kamu nggak semakin kacau. Kamu juga mungkin baru menyadari apa yang kamu ambil selama ini dalam keuangan ini ternyata berdampak cukup besar buat kehidupan kamu di masa sekarang. Dan kamu perlu mengembangkan bisnis karena investasi ini akan memberikan hasil yang cukup positif. Dan kalau perlu kamu mungkin mengambil suatu kursus atau menambah ilmu pengetahuan kamu untuk memperbaiki keuangan kamu. Di sini kamu usahakan untuk nggak ragu karena situasi keuanganmu saat ini menyadarkan bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya dan ini merupakan petualangan baru dalam pencapaian yang akan kamu raih. Dan sekarang kamu menyadari bahwa kehidupan yang sudah kamu habiskan selama ini untuk membangun semuanya bukanlah kehidupan yang sesuai buat kamu, dan kamu memiliki pilihan untuk pindah dari kehidupan lama untuk
mencari hal-hal yang baru yang lebih baik untuk kamu. Oke, kita lanjut untuk kesehatan. Kesehatan Gemini di bulan Mei. Queen of Cup, the Empress, Eight of Cup, Ten of Pentacle, dan Six of Cup. Tampaknya kamu harus mengambil langkah mundur dan mengubah kebiasaanmu biar semakin sehat. Ini bisa berkaitan dengan fertility atau kesuburan. Mungkin selama ini kamu terlalu berpikir tentang hal-hal negatif dan terlalu fokus pada hal-hal yang negatif dan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendalimu. Mungkin ini akan mengganggu selama beberapa waktu dan kamu akan merasa belum melakukan dengan baik. Dan ini akan mengeluarkan cukup banyak uang untuk masalah kesehatan, dan kamu disarankan untuk lebih menggerakkan hidupmu dan kembali ke awal. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta. Pesan semestanya adalah ciptakan harmonisasi dengan orang-orang di sekitarmu, bisa lingkungan, keluarga, ataupun pasangan, dan jangan saling mencari pembenaran atau saling menyalahkan satu sama lain, tapi lebih baik untuk menjaga harmonisasi dan lebih buka pikiran ke depannya. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.